Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba yang berada di Kelurahan Belawan 2, Kota Medan digerebek polisi. Ditinggal sholat jemaah, pria nekat mencuri sepatu di halaman Masjid Jami, Kota Medan. Seorang ibu dan anaknya di Kabupaten Labuan Batu diserang seekor buaya saat sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Kita ke informasi pertama. Kampung narkoba yang berada di Kelurahan Belawan 2, Kota Medan digerebek polisi. Dalam penggerebekan itu, satu orang pemuda menyita sejumlah barang bukti berupa alat hisap. Belum lama ini beredar video sejumlah pemuda tengah asik pesta narkoba di salah satu rumah di Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Medan. Menanggapi video tersebut, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendatangi lokasi dan menggerebek kampung narkoba. Dari hasil penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga sebagai pengguna sabu-sabu. Pemuda ini ditangkap saat sedang istirahat di rumahnya, sedang terduga pelaku lain berhasil melarikan diri. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu-sabu. Tadi yang kita amankan, namun untuk orang yang di dalam video tersebut tidak ada, ya. Jadi kami tetap akan mencari dan menindaklanjuti. Jadi kami juga tetap setiap hari akan melaksanakan penggerebekan, ya, ke kampung tersebut sampai nanti kami dapat menangkap para bandar ataupun pengedar di wilayah hukum, khususnya di Unikampung. Demikian. Kedepannya, polisi akan terus melakukan giat gerebek kampung narkoba di lokasi yang sudah menjadi target operasi. Sementara masyarakat diimbau untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan selalu memberikan informasi jika ditemukan adanya praktik peredaran narkoba di wilayah mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Pasangan suami istri di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kecelakaan, nyawa sang suami selamat, sedangkan sang istri tewas di lokasi kejadian akibat terlindas truk. Kejadian ini diduga akibat sang suami ceroboh saat hendak menyalip truk dari sebelah kiri. Rekaman video amatir menunjukkan saat korban tewas usai dilindas truk. Sang suami terlihat meminta tolong sementara istrinya sudah tewas di tempat karena mengalami pecah di bagian kepala. Kecelakaan ini terjadi di Dusun 4, Desa Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai. Kejadian berawal saat pasangan suami istri Normansyah dan Ani yang baru menikah sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kota Tebing Tinggi menuju Batubara. Saat hendak menyalip sebuah truk melalui jalur kiri, kendaraan mereka hilang kendali hingga mereka terjatuh. Kecelakaan ini membuat sang istri terpental ke arah kolong truk dan terlindas pada bagian kepala hingga menyebabkan sang istri tewas di tempat. Korban perempuannya, istrinya. Suaminya keadaannya luka ringan, hancur tangannya, dibawa larikan ke rumah sakit. Jadi istri meninggal dunia di tempat ya, Bang? Di tempat. Sementara sopir truk tak mengetahui ada kendaraan yang menyalip dari sebelah kiri lantaran fokus ke bagian kanan jalan. Ia mengetahui korban sudah tewas setelah diteriaki oleh warga yang melintas. Dari mobil yang di belakang, stop. Bang berhenti. Iya. Bang lihat? Ya, saya lihat ternyata korban sudah tergeletak. Terlindas bang ya? Jadi ini ada berapa korban nih bang? Dua, suami istri, cuma istrinya yang meninggal. Suaminya? Masih dirawat di rumah sakit. Luka bang ya? Akibat kejadian ini, Jalan Raya Lintas Sumatera atau Jalinsum, Kota Tebing Tinggi menuju Batubara sempat mengalami kemacetan. Korban tewas dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Tebing Tinggi, dan sang suami harus dirawat karena mengalami luka pada tangannya. Kasus ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Tebing Tinggi dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan 2 kendaraan sebagai barang bukti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.
Gagal menanjak di tanjakan Bukit Kodok, Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Satu unit truk berjalan mundur menabrak dua kendaraan yang berada di belakangnya. Tanjakan Bukit Kodok dikenal tanjakan berbahaya karena rawan kecelakaan. Satu unit truk bermuatan penuh berjalan mundur karena tidak kuat menanjak. Truk ini kemudian menghantam satu minibus dan truk lain yang berada di belakangnya. Sebelum tertabrak, truk pasir lain yang berada di belakang sempat mengambil jarak. Namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan karena truk dengan cepat berjalan mundur. Tanjakan sekaligus tikungan curam ini berada di kawasan Torgamba atau dikenal kawasan Bukit Kodok. Pengemudi truk pasir berhasil selamat dari hantaman keras dengan melompat keluar kabin dan bergelantungan di pintu. Alhasil, supir selamat meski benturan keras mengakibatkan bagian depan truk ringsek. Sudah menurun dan supir truk yang di bawah itu pun mencoba atrek. Tetapi karena tidak bisa kencang atreknya, lebih kencang yang mundur ini, jadi tidak dapat terhindarkan itu bang tabrakan. Pantat dari tronton intercooler itu menabrak kepala dari tronton pusir bawah. Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum Bukit Kodok dikenal rawan kecelakaan akibat kondisi jalan yang menanjak disertai tikungan curam. Kendaraan dengan muatan yang berlebih seringkali menjadi pemicu kecelakaan lantaran gagal menanjak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pencurian beberapa pasang sepatu terjadi di Masjid Jami Jalan Selebes Belawan, Kota Medan. Ketika pencuri, pelaku menutupi tangannya dengan jaket. Ya, rekaman kamera pengawas di Masjid Jami Jalan Selebes Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, memperlihatkan seorang pria mencuri sejumlah pasang sepatu di halaman masjid. Modusnya, pelaku berpura-pura akan melaksanakan sholat. Sebelum mencuri, pelaku menyisir setiap pintu masuk masjid dan melihat sepatu yang akan dicuri. Pelaku langsung mengambil sepatu dengan cara menutupi tangannya dengan jaket agar tidak diketahui jamaah lain. Pencurian ini terjadi pada 19 Mei 2023 dan telah berulang kali terjadi. Bukan sering, dia jarak waktunya sampai setahun itu baru terjadi lagi. Jadi modus pelaku itu dengan membawa jaket dan menutup sepatu tersebut dengan jaket dan menentengnya ke dalam sepeda motornya, disimpan di bagasi sepeda motor. Kemudian dia membawa tas dengan cara yang sama, modus yang sama, menutup sepatu dengan jaket lalu memasukkannya ke dalam tas yang diletakkannya di ruang wudhu. Ada berapa pasang yang hilang? Yang seperti itu ada 3 pasang. Pertama pakai jaket aja, yang dimasukkan ke tas ada 3 pasang. Seorang pengunjung pasar malam di Kabupaten Labuan Batu mengalami kecelakaan saat menaiki wahana pemacu adrenalin. Akibat kecelakaan ini, korban terluka dan mengalami cedera pada bagian tangan. Meski demikian, kedua belah pihak antara pengelola dan korban bersepakat damai. Arena hiburan pasar malam di Desa Sidorukun, Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu memakan korban jiwa. Salah satu pengunjung terluka setelah terjatuh dari salah satu wahana pemacu adrenalin atau kora-kora. Usai kecelakaan, korban bernama Riki, warga Pondok Batu, Bilahulu dirawat di Rumah Sakit Rantau Prapat karena mengalami cedera di bagian tangan dan terluka. Meski demikian, masalah ini berujung damai. Pihak pengelola dan keluarga korban bersepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Salah satu dari pengunjung itu mengalami kecelakaan, terjatuh sehingga mengakibatkan luka. Namun antara pihak pengelola wahana dengan pihak keluarga sudah melakukan perdamaian. Pihak pengelola sangat kooperatif dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Batu. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pengunjung maupun pihak pengelola pasar malam. Polisi juga tidak melarang operasional pasar malam karena pihak pengelola dinilai kooperatif. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu.